Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anak. Kita di pelajaran matematika, materi tentang perbandingan. Perbandingan itu bagaimana sih? Ya, tentunya namanya perbandingan berarti membandingkan antara dua sisi. Ya. Di sini dicontohkan A berbanding B jika ditulis A per B atau A.2B. Ya. Selanjutnya, kita perlu tahu bagaimana rumus dasar perbandingan, yaitu perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Jadi ingat, perbandingan yang ditanya, ya, yang ditanya diletakkan di atas, kemudian bawahnya perbandingan yang diketahui. Baru kemudian dikalikan jumlah yang diketahui. Alangkah baiknya kalau kita langsung ke contoh soal. Contoh, perbandingan banyak jeruk dan salak milik ibu adalah 3:5. Ingat, yang disebutkan jeruk dulu baru salak. Sehingga perbandingan angka 3 itu berarti miliknya jeruk. Ya. Angka 3 ini perbandingannya jeruk, kemudian angka 5 perbandingannya salak. Jika banyaknya jeruk, 15 buah. Tentukan banyaknya salak. Jadi yang diketahui apa anak-anak? Yaitu jeruk. Ya. Banyaknya jeruk 15. Sementara perbandingannya jeruk 3. Ya. Kalau 5 adalah perbandingannya salak. Baiklah, ayo kita cari berapa banyaknya salak. Caranya, kita tulis dulu perbandingan jeruk berbanding salak 3:5. Kemudian banyaknya jeruk 15 buah. Nah, banyaknya salak bagaimana? Kita pakai rumus dasar perbandingan. Ya. Perbandingan yang ditanya. Ya, yang ditanya adalah salak, ya berarti perbandingannya salak. Berapa? 5 per. Perbandingannya diketahui. Yang diketahui adalah jeruk, berarti perbandingannya jeruk. 3. 5 per 3 dikali jumlahnya jeruk, 15. 3 dengan 15 sama-sama bisa dibagi 3. Ya, jadi bisa kita coret-coret. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Sehingga bisa kita kalikan pembilang dengan pembilang. 5 kali 5 hasil 25 per 1. Atau langsung 25. Ya. Itu hasilnya jumlahnya salak berarti 25. Jumlahnya jeruk 15. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Baik. Sekarang kita belajar tentang perbandingan suhu. Di SD kita dikenalkan ada 3 ya, skala pengukuran suhu, yaitu yang pertama Celcius, yang kedua Reaumur, dan ketiga Fahrenheit. Celcius diberi simbol C, Reaumur di simbol R, kemudian Fahrenheit di simbol F. Dan perbandingannya ini konstanta tetap ya. Celcius C itu 5, kemudian Reaumur itu 4 dan Fahrenheit itu 9. Baik, dari mana angka-angka tersebut? Mari kita cermati. Bahwa dasarnya adalah titik beku dan titik didih. Kalau skala Celcius itu titik bekunya 0 derajat, titik didihnya 100 derajat. Sehingga dari 0 menuju 100 adalah 100 derajat ya. Kenaikannya ini kita tulis di sini. Kemudian skala Reaumur, titik bekunya 0 derajat, kemudian titik didihnya 80 derajat. Jadi perbedaan Celcius dengan Reaumur demikian. Maka kita tulis 80 kenaikannya ya. 80 dikurangi 0, ini juga bisa demikian. Kemudian yang skala Fahrenheit, titik bekunya itu di angka 32 derajat, sementara titik didih itu 212 derajat. Nah, ini dari 32 menuju 212 itu naiknya sampai 180 derajat. Oke, nah antara 180 dan 180, maka biar disederhanakan menjadi angka yang mudah untuk dijadikan perbandingan, maka sama-sama dibagi 20. Sehingga C dapatnya 5, R dapatnya 4, dan F dapatnya 9. Jadi itulah angka-angka perbandingan untuk skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, karena ada perbedaan skala dari Fahrenheit ya, makanya nanti ada perlakuan khusus untuk Fahrenheit. Karena ketika skala Fahrenheit harus dilakukan pengukuran, dia harus menghitung dari 0 derajat.
Oke, sehingga 1, jika skala Celcius atau Reaumur diubah ke Fahrenheit, maka dihitung dulu ya, hasil suhunya kemudian ditambah 32 derajat. Dan sebaliknya, jika skala Fahrenheit akan diubah ke Celcius atau Reaumur, maka sebelum dihitung suhu Fahrenheit-nya harus dikurangi dulu dengan 32 derajat. Gitu. Kita langsung ke contoh soal. Termometer Celcius menunjukkan suhu 45 derajat. Tentukan suhu tersebut dalam skala Reaumur dan Fahrenheit. Jadi contohnya seperti ini ya anak-anak. Kita tulis diketahui suhu 45 derajat. Kalau diukur Reaumur berapa? Kalau diukur Fahrenheit berapa? Oke, mari kita lihat. Kita cari yang pertama dulu. Berapa derajat Reaumur? Jadi yang ditanya Reaumur. Ingat ya, yang ditanya Reaumur, yang diketahui Celcius. Maka masukkan ke rumus dasar perbandingan berarti perbandingan yang ditanya. Ditanya itu berarti Reaumur yaitu 4. Kemudian perbandingan yang diketahui. Yang diketahui Celcius berarti 5. Baik, kita tulis 4 per 5. Kali skalanya Celcius 45. Sehingga bisa kita coret-coret sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1, 45 bagi 5, 9. Maka bisa dikalikan 4 kali 9 adalah 36. Inilah skala Reaumur. Nah, bagaimana kalau skala Fahrenheit? Kalau skala Fahrenheit, kita lihat rumus dasar perbandingannya, yaitu perbandingan yang ditanya. Yang ditanya Fahrenheit berarti perbandingannya Fahrenheit berapa? 9. Oke, kita tulis 9 per Celciusnya kan 5 dikali 45. 9 kali 9 hasil 81. Nah, 81 ini belum selesai kalau skala Fahrenheit. Dia harus ditambah lagi 32 derajat ya. Sehingga dengan skala Fahrenheit totalnya adalah 113 derajat ya. Dihitung dulu kemudian hasilnya ditambah 32. Ini yang perhitungan skala Fahrenheit. Mudah dipahami ya anak-anak? Ya, bila masih bingung bisa diputar-putar lagi ya. Sekarang contoh soal lain, bentuk perbandingan. Usia ayah 6 per 5 usia ibu. Ingat, biasanya kalau soal perbandingan 6,25 atau 6 bagi atau 6 banding 5. Tapi di sini ditulis usia ayah 6 per 5 usia ibu. Anak-anak harus tahu bahwa begini artinya usia ayah perbandingannya yang 6. Usia ibu perbandingannya berarti yang 5. Ya, yang di bawah itu yang disebutkan terakhir. Oke, kita lanjut. Jika usia ayah ditambah usia ibu 66 tahun, berapakah usia ayah, berapakah usia ibu? Oke. Kita tulis dulu diketahui perbandingan usia ayah banding ibu, berarti 6 banding 5. Usia ayah dan ibu 66 tahun. Ingat, jadi yang diketahui adalah ayah dan ibu. Berarti anak-anak nanti perbandingannya diketahui, pakainya perbandingan ayah ditambah ibu, gitu ya. Mari kita tulis. Nah, sekarang kita cari bagi berapa usia ayah. Nah, inilah rumusnya, kita tulis dulu biar nggak lupa. Karena yang ditanya ayah berarti perbandingannya ayah per yang diketahui ayah tambah ibu berarti perbandingannya ayah ditambah perbandingannya ibu. Kalikan jumlah usia ayah dan ibu. Baik, kita masukkan ke angka. Ayah tadi 6 per perbandingan ayah dan ibu ditambahkan berarti 6 tambah 5. Kalikan jumlah usia ayah dan ibu 66 tahun. Masukkan kembali. 6 tetap, kemudian 6 tambah 5, 11, kalikan 66. Oke, 11 dan 66 ini adalah bisa sama-sama dibagi 11 ya. 11 bagi 11, 1, 66 bagi 11, 6. Sehingga hasilnya usia ayah 36 tahun. Sekarang usia ibu. Nah, yang ditanya ibu berarti perbandingannya ibu. Per perbandingan ayah tambah ibu. Nah, jadi yang bawah itu relatif sama ya dengan atasnya. Yang berubah adalah yang atas. Karena apa? Yang ditanya berbeda. Nah, kita masukkan ke rumus, ke angka. Perbandingan ibu berapa? 5. Tulis 5 per perbandingan ayah tambah ibu. Ayah tambah ibu, 6 tambah 5. Kalikan jumlahnya usia ayah tambah ibu. Nah, berikutnya kita masuk ke perhitungan. 11 dengan 66. Ini sama-sama dibagi 11 ya.
Sehingga 66 dapatnya 6. 5 kali 6. Akhirnya ketemu usia ibu 30 tahun. Ayo kita buktikan betul apa enggak usia ayah tambah ibu kalau 66. Nah, usia ayah 36, usia ibu 30. Jadi betul ya, 66 tahun. Alhamdulillah. Nah, anak-anak bagaimana kalau kita ada soal seperti ini? Diketahui perbandingan A banding B 2 banding 4, B banding C 3 banding 5. Yang diketahui jika A ditambah B 36, berapakah A, berapa B, dan berapa C? Ini ada 3 unsur ya. Yang caranya pertama, menentukan perbandingan ketiganya dulu. A banding B, kemudian bawahnya B banding C. Kita buat petir ya, anak-anak, ini istilahnya cara petir ya. Yaitu, kita tulis susunnya seperti ini. A, B, di sini bawahnya B, C. B dengan B harus urut ya. Kemudian baru dikalikan petir ya, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5. Sehingga hasilnya A itu 2 kali 3, 6, B 3 kali 4, 12, dan C 4 kali 5, 20. Inilah perbandingan yang akan dipakai anak-anak untuk nanti menghitung ya selanjutnya. Baik, kemudian masukkan ke rumus dasar perbandingan ya. Dan perhatikan yang ditanya dan yang diketahui. Oke, mencari A. Perbandingannya A ditulis ya, karena ditanya A. Dibagi yang diketahui tadi jumlah A dan B, berarti perbandingan A tambah B. Dikalikan jumlahnya A dan B. Baik, masukkan A itu 6 per perbandingan A tambah B, berarti 6 tambah 12, kalikan 36. Caranya seperti tadi ya, 6 per 18 kali 36. 18 dan 36 sama-sama bisa dibagi 18. 18 bagi 18 1, 36 bagi 18 2. Hasilnya A, 6 kali 2 adalah 12. Oke, sekarang yang B. Perbandingan B karena dicari B, jadi perbandingannya B ya. Per perbandingan A plus B. Jadi bawah dengan sini itu sama dengan yang atas ya. Nih, nanti samakan aja. Kamu hanya mengganti yang hanya perbandingan yang atas saja. Nah, setelah ini baru kamu hitung. Ketemulah yang B 12 kali 2 adalah 24. Bagaimana yang C? Nah, perbandingan C ditulis di atas karena yang ditanya. Kemudian yang bawahnya sama kayak yang di atasnya tadi ya. 11, 6 tambah 12 sama, kalikan 36 juga sama. Hasilnya 20 kali 2 adalah 40. Akhirnya A jumlahnya 12, B jumlahnya 24, dan C 40. Demikian anak-anak. Sudah kita ketemu A berapa, B berapa, C berapa. Terima kasih, Bu Guru akhiri ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.